pembunuhan berencana itu adalah didorong oleh emosi yang tidak terkendali karena marah ya, sehingga tidak bisa mengontrol emosinya, dan itu berdampak terhadap karirnya, masa depannya, keluarganya, sebagainya. Jadi ini kita ingin mencoba mengaitkan dengan topik kuliah kita, yaitu tentang manajemen emosi. Jadi sebenarnya seberat apapun masalah yang kita hadapi, harus kita bisa maintain, harus kita bisa kelola dengan baik. Emosi, tiap orang boleh punya emosi, boleh marah, itu manusiawi, tapi tetap terkontrol. Apapun seberat apapun masalah yang menimpa kita, ya kita harus cari dengan kepala dingin, menyelesaikan dengan kepala dingin. Dan kalau memang itu terkait dengan kasus-kasus pidana, kasus-kasus perdata atau kasus-kasus hukum, ini kita serahkanlah pada ahlinya, serahkanlah pada penegak hukum, para aparat penegak hukum, ya, sebagai media atau sebagai lembaga yang memang menangani, bukan di tangannya sendiri, bukan kemudian lakukan langkah-langkah sendiri yang ya selevel jenderal pun, ya selevel presiden pun kalau melakukan kekeliruan ya akan berdampak kena ini ya, akan kena kasus hukum. Jadi mengenangani hukum secara ini ya, melanggar hukum, ya, pelanggaran hukum. Kalau memang itu benar terjadi pelecehan seksual atau pemerkosaan, itu adalah pelanggaran hukum. Tapi ada media yang untuk menangani, yaitu pengadilan. Biarlah pengadilan yang akan mengusut, bukan polisi yang di propam yang mengusut itu, tapi ya ada lembaga pengadilan karena ini sudah menyangkut kasus kriminal. Jadi itu yang harus kita sama-sama kontrol dimanapun kita berada. Ya bijaksana itu kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa ada problem, tanpa ada masalah yang lain. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Ya. Pegadaian itu kan begitu prinsipnya, iklannya, slogannya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu bagus buat kita contoh. Ya. Kita coba lihat. Ya. Jadi menyelesaikan masalah bukan dengan masalah baru, tapi menyelesaikan masalah tanpa masalah yang lain. Selesai, tuntas. Itu yang harus kita jadikan headline atau jadikan garis rujukan kita. Nah, emosi itu apa? Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyatakan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Jadi, emosi ini mendorong kita untuk melakukan aksi. Ya, prosesnya kan kita menerima masukan, menerima tekanan atau menerima rangsangan dari luar dalam bentuk ya itu informasi. Misalkan kayak Ferdy Sambo, itu adalah informasi bahwa istrinya mendapat perlakuan pelecehan seksual. Harusnya kalau dia bijaksana, dia verifikasi lagi. Atau kalau memang dia tidak bisa melakukan itu, ya segera lapor kepada pihak yang berwajib. Dia polisi, tapi polisi bukan menangani kasus itu. Ya, dia polisi tapi bukan menangani kasus pribadi. Ya. Pengacara pun sama, bisa jadi kena kasus. Pengacara bisa kena hukum, bisa terkena proses hukum. Tapi dia tidak bisa
menyelesaikan sendiri masalahnya. Nah, arti kalau berkaitan dengan hukum ya. Jadi seorang pengacara tidak boleh membela dirinya sendiri. Karena akan ada timbul subjektivitas. Ya. Maka dia harus cari pengacara yang lain. Polisi kalau bermasalah, serahkan pada pihak yang berwajib, yaitu bidangnya. Bidang reskrim misalnya. Kalau ini kan reserse dan kriminal. Ya, bidang reskrim. Dari pusat sampai ke dari Mabes sampai ke Polsek atau Polres ataupun Polsek, level bawahnya. Seharusnya begitu. Jadi ini menunjukkan contoh yang tidak baik aparat hukum yang menangani kasus sendiri. Tidak bisa, ya seberat apapun masalahnya, ya harusnya diserahkan pada aparat hukum. Ini kesalahan yang besar, fatal dan sangat merugikan memberikan dampak yang negatif terhadap Polri, institusinya. Sudah jelas dia sendiri juga terkena dampak, yaitu dipidana hukuman mati. Ya, ini sesi kita akan berakhir dalam 5 menit lagi. Nanti saya buka sesi baru ya. Ini kebetulan kalau kita pakai Google Meet ini waktu durasinya 1 jam. Tapi kita buka sesi berikutnya lagi di nanti Zoom yang baru ya. Saya masuk di Zoom yang baru. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Bapak, kita selesaikan aja dulu. Jadi seperti itu. Manajemen emosi. Emosi itu artinya kita bisa melakukan tindakan. Menurut Daniel Goleman tahun 2002 mengatakan bahwa emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran yang khas, yaitu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi emosi itu masuk ke otak. Kita mendengar, ya seperti kita lihat di situsnya Ferdi Sambo, berarti dia mendengar aduan dari istrinya bahwa dia mendapat perlakuan pelecehan seksual atau pemerkosaan, sehingga dan dia melihat ekspresi ya istrinya nangis mungkin atau dengan suara yang sedih sekali gitu ya, sehingga timbul emosi. Ya, responnya timbul emosi di dalam dirinya, mendapat masukan ya, di dalam IT kan ada input, ada proses output. Jadi mendapat input dari istrinya, kemudian diproses melalui otaknya bahwa ini tidak benar, ini adalah martabat keluarga, ini adalah jadi negatif, emosi masuk ke dalam, ini adalah emosi negatif. Lalu kemudian dia respon, yaitu dia melakukan tindakan akan memberikan hukuman, penyelesaian hukuman secara pribadi. Ini yang salah. Negara kita negara hukum. Biarkan pengadilan yang memproses. Kalau memang kasusnya seperti itu ya. Ini kita belum tahu juga, walaupun pengadilan sudah memvonis bahwa Ferdi Sambo itu adalah melakukan pembunuhan berencana. Tapi apakah benar karena disulut oleh pengaduan istrinya yang bilang bahwa dia dilecehkan ataupun juga mendapat pemerkosaan? Apakah benar? Ini tidak terbukti. Dalam arti bukti-buktinya sulit karena pertama tidak ada visum. Apakah sudah terjadi tindakan tersebut atau tidak? Yang kedua adalah bukti-bukti ataupun juga bukti-bukti ataupun juga data pendukungnya, fakta-fakta ataupun juga dalam hal ini CCTV dirusak. Kenapa dirusak? Apakah untuk menghilangkan barang bukti? Berarti ini kan upaya
menghilangkan barang bukti atau disebut dengan obstruction of justice. Ya. Ini terminologi baru, yang atau mungkin buat awam ya, buat kita orang-orang awam melihat proses pengadilan itu, kita mendapat referensi-referensi baru. Itu disebut dengan obstruction of justice, ya, yaitu penghilangan barang bukti, merusak barang bukti atau menghilangkan. Itu ada hukumannya juga kan. Jadi udah hukuman membunuh, beratnya Ferdi Sambo karena membunuh, kemudian juga berencana, ya, lalu juga bertubi-tubi juga ada upaya untuk menghilangkan barang bukti atau obstruction of justice, dan juga membuat skenario pembunuhan itu, membuat skenario seolah-olah terjadi bukan pembunuhan tapi tembak menembak, ya, seolah ini adalah proses tembak menembak, ada perlawanan ataupun juga ada upaya saling membunuh. Ini waktu sudah habis ya, saya share lagi yang ini yang baru ya. Harus kita kontrol, kita kontrol, dan sampai kita lost control. Lost control itu di luar kendali. Jadi, kita melakukan tindakan di luar kendali otak kita. Logika kita tidak bermain di situ. Makanya Ferdi Sambo itu dia merespon. Tapi itu suatu apa namanya? Sebenarnya saya ada pertanyaan, apakah benar karena kasus itu atau ada kasus lain? Karena ada indikasi kasus-kasus lain yang pembunuhan Joshua itu bisa jadi indikasinya, ada indikasi bahwa itu adalah untuk membungkam apa yang diketahui oleh Joshua. Mungkin ada rahasia besar yang dia pegang gitu ya, yang terkait mungkin ada isu bisnis gelapnya ya, bisnis apa yang selama ini menjadi backing bandar judi atau apa gitu ya, yang itu dugaan-dugaan ataupun juga sempat beredar di masyarakat. Belum tentu kebenarannya, maka mungkin sebenarnya itu perlu diungkap lagi, perlu dicari apa fakta itu sudah terlihat, yaitu adanya pembunuhan ya, dari pengakuan ataupun juga saksi-saksi yang ada. Tapi bukti secara apa, bukti dari misalkan dari CCTV dan lain-lain tidak ada ya. Karena udah dimusnahkan, udah dihancurkan. Jadi bisa jadi itu adalah upaya untuk mengaburkan fakta sebenarnya, motif sebenarnya. Itu dugaan-dugaan itu harusnya dibuktikan lagi di pengadilan. Jadi walaupun sudah divonis bisa saja dibuka lagi fakta-fakta ataupun bukti-bukti baru yang menjadi motif ataupun pemicu terjadinya pembunuhan tersebut. Oke, itu sudah terjadi pembunuhan. Itu adalah dampak dari kontrol emosi yang lemah. Kenapa dia kontrol emosinya lemah? Karena mungkin dia merasa punya kekuasaan. Ferdi Sambo merasa punya kekuasaan, dia punya senjata, dia punya uang, dia punya pasukan, punya orang-orang yang bisa disuruh, bisa diatur dan sebagainya. Itulah yang menjadi dia melakukan tindakan itu untuk menutupi atau entah menutupi motif sebenarnya ya, dengan
menarik kepada satu pembenaran bahwa dia mendapat laporan dari istrinya. Itu adalah justifikasi, pembenaran ya, bahwa dia membunuh berencana itu melalui tangannya Eliezer adalah respon karena dia mendapat pengaduan dari istrinya. Itu adalah suatu justifikasi supaya pengadilan mungkin memberikan keringanan gitu. Tapi itu tidak terbukti. Ya, akhirnya vonis mati karena pengadilan melihat bahwa ada justru upaya-upaya menghilangkan barang bukti atau obstruction of justice tersebut. Oke, terlepas dari kasus itu, ini adalah contoh saja. Jadi menurut Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis. Biologis itu nafsu, ya, berarti kan nafsu manusia, ya. Lalu kemudian psikologis itu emosi yang ada dalam dirinya, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Akhirnya ya memicu terjadinya tindakan pembunuhan itu. Itu tidak di luar nalar, di luar memang agak janggal kalau misalkan baru sekali kasus itu, kemudian dia melakukan tindakan seperti itu. Mungkin kalaupun memang kasusnya itu, dia ini adalah suatu klimaks. Dari sebelum-sebelumnya sudah ada, entah mungkin dapat informasi dari siapa, kalau memang itu kasusnya benar karena pelecehan gitu ya. Mungkin sudah ada pemberitahuan tentang sebelumnya, tapi mungkin dianggap angin lalu atau mungkin belum menguatkan gitu ya. Tapi dengan adanya pengaduan dari istrinya dengan nangis, dengan ekspresi yang sedih, itu mungkin itu menjadi pemicu dari akumulasi yang sebelumnya. Jadi ini kalau kita melihat emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Nah, berarti itu adalah rangsangan dari luar, yaitu ada pengaduan dari istrinya. Dari dalam dirinya juga timbul emosi karena apa? Dia merasa bahwa dia ini seorang pejabat tinggi Polri, Kadif Propam, Jenderal Bintang 2. Masa diberlakukan seperti itu oleh anak buahnya sendiri? Ya, kalau kita merujuk ke sana, kalau memang itu benar ya, emosi itu berarti satu kejadian yang reaksi dari rangsangan ataupun dari stimulus dari luar, yaitu adanya pengaduan istrinya. Lalu kemudian dari dalam dirinya ego bahwa dia adalah seorang jenderal, seorang pejabat tinggi Polri, jenderal bintang 2, masa dilakukan seperti itu. Maka dia akhirnya mengambil tindakan seperti itu. Yang dia tidak kontrol bahwa akan dampaknya apa. Kayak nggak tahu gitu bahwa dia itu kayak buta hukum gitu. Kalau saya melakukan ini akan dampaknya apa. Itu udah mematikan logika dia, mematikan akal sehat nalarnya dia. Ya, siapa sih yang kebal hukum di negeri ini kan? Selevel presiden, selevel anggota DPR ataupun pejabat tinggi yang lain, ya kalau kena kasus hukum ya dihukum. Jadi dia melakukan tindakan itu seperti dia buta hukum, padahal dia orang hukum. Pendidikan tinggi S2, SHMH kalau nggak salah, yang tahu persis hukum itu akan berlaku seperti apa dan apa dampaknya. Ini karena terdorong oleh emosi yang menguras hati, emosi menguras hati, menguras energi, menguras mematikan logika dan pola pikirnya dia. Banyak orang yang berpikir pendek, melakukan tindakan. Mahasiswa UI misalnya, meninggal, menjelang wisuda, dia meninggal, bunuh diri. Kalau yang beredar dari informasi yang kita dapat di media ya. Meninggal karena bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena mungkin depresi. Emosi juga itu adalah merespon terhadap kondisi sekitarnya. Apakah dia mungkin frustasi terhadap dirinya, kecewa dengan dirinya sendiri, kecewa dengan pihak lain, ya,
kecewa dengan mungkin ya nggak tahu kita apakah ada motif lain, misalnya apakah dia baru diputusin pacar, ya, kalau ada bukti, mungkin kalau ada bukti bisa jadi ya, kalau dia ada orang dekat gitu ya. Atau mungkin juga dia apa faktor lainnya ya, sehingga mengambil kesimpulan yang fatal, mengakhiri hidupnya seperti orang tidak punya iman gitu ya, seperti orang yang bukan intelektual. Intelektual harusnya berpikirnya logik, berpikirnya harus lebih cool, lebih tenang. Apakah pendidikan di UI itu penuh tekanan sehingga dia depresi atau apa ya? Ini perlu dianalisa nih, jangan sampai terjadi kejadian yang lain menimpa mahasiswa-mahasiswa lain yang mereka ini memang secara logik, secara intelektual, secara intelijensi sudah masuk UI itu luar biasa. Bisa masuk UI itu dan kuliah sampai menyelesaikan akhir itu luar biasa. Tapi kenapa dia mengambil keputusan seperti itu? Ya, motifnya yang kita dapat info terakhir adalah karena dia frustasi ataupun emosi, karena terdorong emosi. Ya, saya nggak tahu ya secara detail ya perkembangannya, tapi motifnya adalah budi karena ada otomatis kan ada tekanan. Ada juga yang mengakhiri hidup karena frustasi. Frustasi karena apa? Dia mungkin punya hubungan istimewa dengan seseorang, kemudian apa terjadi hubungan luar nikah hingga hamil, menuntut calonnya dibantah ataupun juga pacarnya tidak mau bertanggung jawab, akhirnya dia bunuh diri. Ada juga itu emosi juga, ya, emosi frustasi terhadap dirinya sendiri, emosi kepada pihak lain yaitu pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab dan lain-lain ya, ataupun pacarnya membunuh pasangannya itu yang mungkin menuntut tanggung jawab dari dia, karena dia terpancing emosi juga karena ataupun dia ditekanan dari luar, yaitu dari pasangan yang menuntut tanggung jawab, lalu kemudian dia juga berpikir dari dalam dirinya tidak mau dia bertanggung jawab di internal dirinya ya. Ini banyak sekali, jadi emosi ini dampaknya bisa sangat fatal, sebentar tapi bisa meruntuhkan masa depan, karir, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi ini ya kita harus emosi ini kita kontrol. Manajemen emosi, mengelola emosi. Manajemen itu pengelolaan kan, pengelolaan emosi kita. Ada masukan, ada keluaran. Manajemen. Ada proses di dalam diri kita yaitu hati. Ada otak, ada hati. Otak untuk berpikir logik, berpikir nalar. Ini adalah otak. Menghitung, kalkulasi, menimbang-nimbang, ini otak. Tapi hati ini adalah suatu pertimbangan yang berdasarkan pendekatan-pendekatan yang lebih lunak, ya, pendekatan dengan hati, menyelesaikan masalah dengan hati, tenang. Ada masalah kita teliti apakah benar atau tidak. Setelah kita dapatkan bukti-bukti, saksi-saksi, lalu kita melakukan tindakan yang berbasiskan hukum, yaitu laporkanlah ke polisi. Ya, biar polisi yang menangani, biarlah polisi yang memberikan proses selanjutnya di pengadilan, di vonis dan sebagainya. Ya sudah, itu adalah siklusnya. Orang yang mendapat perlakuan tidak adil, mendapatkan perlakuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kaidah ataupun norma yang berlaku, maka dia bisa memproses secara hukum. Jadi nggak usah dengan tangannya sendiri repot-repot mengurus itu, biar hukum yang membuktikan dan dihukum dengan aturan yang sudah ditetapkan. Apa kesalahannya, apa hukumannya, itu sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, ada undang-undang kitab acara hukum pidana
biar hukum yang mengadili itu. Pasalnya penipuan, pasal pembunuhan, pasal penganiayaan, ataupun pasal-pasal lain, ini sudah ada pasal per pasalnya. Hukumannya pun sudah jelas. Ya. Kita tinggal protes kalau memang kalau memang tidak sesuai, ya tuntutannya mungkin terlalu ringan. Ada juga yang dihukum terlalu ringan gitu. Karena apa? Karena dia punya kedekatan dengan para pengacaranya, dengan polisinya, dengan jaksanya, dengan hakimnya. Maka itu pun juga kezaliman, ya. Pelanggaran hukum juga itu. Maka ada lagi hukum yang menangani itu. Gimana kalau misalkan polisinya itu dapat sogokan hingga tidak sesuai lanjut? Gimana kalau jaksa juga akhirnya menuntut ringan karena dia sudah disogok supaya tidak memberikan tuntutan yang berat? Bagaimana hakim juga bisa memvonis ringan terhadap satu kasus karena dia sudah mendapatkan juga sogokan? Itu semua ada aturan juga di dalam hukum kita. Nah, ini maka kita mengajak semua berpikir kepada nalar, logika, dan hati, otak dan hati, supaya kita tidak keliru bersikap ataupun berbuat, bertindak. Ya, contoh di sini ada emosi gembira, mendorong perubahan suasana hati seseorang. Jadi kalau orangnya happy, maka dia akan senyum, ekspresinya kelihatan. Tindakannya adalah dengan senyum, dengan ketawa. Itu adalah emosi gembira. Emosi sedih, ya mungkin dia akan menangis, mungkin dia akan murung, mungkin dia akan menutup diri, menghindar dari orang-orang. Itu adalah langkah yang diambil ataupun juga tindakan yang diambil karena terdorong oleh emosi. Orang nangis emosional. Nangis itu bisa jadi nangis sedih, nangis gembira, ada juga yang nangis gembira. Ya, nangis dalam bahagia dalam arti ya. Misalnya seorang istri ya menangis bahagia karena suaminya mendapat kenaikan jabatan di kantor misalnya. Karena dia selama ini berjuang keras, akhirnya membuahkan hasil, maka terharu, menangis bahagia. Sudah berusaha, sudah menikah, sudah lama, tapi belum punya anak. Tiba-tiba dapat kabar bahwa istrinya hamil. Ya, itu suatu kebahagiaan, maka dia bisa menangis. Ya, sebagai ungkapan syukur juga. Jadi tidak selamanya menangis itu karena sedih, menangis karena bahagia pun ada. Menurut Chaplin 2002 dalam Safaria 2009 merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku. Ya, ini yang mendalam. Emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau approach atau menyingkir avoidance terhadap sesuatu. Jadi kalau orangnya happy mendekati, kemudian ya berekspresi tawa dan sebagainya. Tapi ada yang menghindar, ada yang menyingkir, avoidance terhadap sesuatu. Jadi dia memalingkan itu karena dia merasa tidak nyaman di situ. Perilaku tersebut pada umumnya disertai dengan ekspresi kejasmanian sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Jika seseorang mengalami ketakutan, mukanya menjadi pucat. Ya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, muka pucat.
versinya. Berarti di sini ada pengaruh terhadap fisik, ya, terhadap organ tubuhnya, yaitu hatinya. Takut kan bukan sakit. Takut itu ya suatu perasaan dalam hatinya yang menunjukkan kekhawatiran. Perilaku tersebut umumnya disertai dengan ekspresi kejasmanian sehingga orang dapat mengetahui bahwa seorang sedang mengalami emosi. Jika seorang mengalami ketakutan dipucat ya, jantungnya berdebar-debar. Jadi adanya perubahan-perubahan jasmani sebagai rangkaian dari emosi yang dialami oleh individu yang bersangkutan menurut Logito 94 dan Saparia 2009. Jadi itu emosi itu karena mendapat masukan dari luar, kemudian direspon oleh tubuh, oleh otak, oleh jantung ya. Kalau mendapat kabar yang buruk bisa jadi kepala pusing, stres, jantung berdebar-debar, napas jadi sesak, jadi orang pingsan. Ya. Itu karena tekanan emosi. Tapi lebih berat lagi, mungkin orang lagi jadi jantungan, yang kena jantung bisa jadi langsung meninggal, bisa jadi langsung stroke, bisa jadi apa pengaruh-pengaruh buruknya. Karena di sini filternya itu sudah lepas, ya. Filternya udah nggak bisa menghandle lagi itu. Beban tubuhnya sudah masuk dan tidak bisa dihandle lagi, maka dampaknya adalah negatif seperti itu. Jadi ini perlu ada kontrol diri di hati sebagai filternya. Hati itu apa? Ya kita kembalikan lagi pada yang pendekatan-pendekatan religius, keagamaan. Inilah saatnya kita puasa. Inilah saatnya kita menempa diri. Bulan puasa, orang banyak yang tidak bisa mengontrol diri, tetap marah-marah, ya gibah-gibah, ngomongin orang, ya. Melakukan kriminal-kriminal, karena dia tidak bisa mengontrol emosi. Padahal puasa itu hakikatnya adalah pengendalian diri, kan, pengendalian emosi, ya kata ustadz-ustadz itu kan, almarhum Jendri Amjad bilang, intinya adalah pengendalian diri, pengendalian hati, emosi, kontrol, menghindari hal-hal negatif seperti apa? Bergunjing, nongkrong-nongkrong nongkrong di kafe, apalagi nongkrong di kafe siang-siang ngopi-ngopi, wah nggak benar itu bulan puasa ya. Oke, bukan di kafe, nongkrongnya di pos satpam, di pos ronda, di saung-saung gazebo, ngobrol-ngobrol, ngerumpi-ngerumpi, ngomongin orang, gibah. Itu juga tidak baik, bisa memicu emosi orang lain ya. Yang diomongin marah. Temen yang diajak ngobrol jadi tersulut emosi juga. Itu tidak baik. Jadi kontrol diri itu penting, tidak gibah, tidak bergunjing, tidak memfitnah, apalagi memfitnah. Ya. Orang yang baik tapi dibilangnya jelek. Orang yang berbuat sesuatu untuk masyarakat tapi dianggapnya mencari keuntungan sendiri. Aneh kan itu ya, kalau orang-orang seperti itu. Dan itu ada. Dan dilakukan oleh orang-orang yang boleh dibilang bukan awam gitu ya. Dia paham. Ya. Secara keilmuan, keagamaan mungkin paham. Nah, dia udah pernah ke tanah suci juga. Itu status simbol saja. Pergi ke Mekah, ke tanah suci dalam ibadah umroh atau haji, tapi tidak tergambar dalam kehidupan sehari-harinya. Tetap bergunjing, tetap mencela, tetap fitnah. Gitu. Ya.
Jadi puasa ini menjadi media kita untuk mengontrol diri, mengontrol emosi. Justru banyak kita lebih banyak kita ini harusnya mengkaji diri, mengevaluasi diri. Apa sih kurangnya kita? Apa yang harus kita perbaiki? Kontrol diri. Ya, itu yang penting. Puasa itu untuk berlatih, menempa diri, mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Jangan turutin emosi, jangan turutin hawa nafsu, ego. Ya. Ego itu karena kesombongan. Kesombongan bahwa kita merasa punya jabatan, merasa kita punya kekuasaan, merasa kita punya harta, kaya, sehingga memandang orang lain jadi jelek, memandang orang lain di bawah kita. Itu yang tidak baik. Jadi kesimpulannya adalah emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak terhadap rangsangan dari luar. Dan dalam diri individu yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya. Dan perubahan perilaku pada umumnya disertai dengan adanya ekspresi kejasmanian. Ya, jadi reaksi yang ditimbulkan karena adanya motivasi dari dalam, yaitu ataupun dari luar, stimulus dari luar, kemudian merespon dari dalam dirinya, logikanya, otaknya, hatinya, serta fisiknya, maka timbullah dampak-dampak yang ditimbulkan. Ada orang balas dendam, ada orang timbul jadi dendam, kemudian ingin membalas dendam. Yang tidak terkontrol akhirnya menjadi perjalanan hidupnya sia-sia. Gitu ya. Jadi kita perlu ada sikap-sikap yang kita tunjukkan. Sikap-sikap bijaksana. Bijaksana dan bijak sini. Kalau kata kata siapa? Kata orang-orang Sri Mulat, bijak sini, ya, bukan bijaksana. Bijaksana yang di situ, kalau di sini kan bijak sini. Jadi kita harus mengembalikan lagi bahwa apa yang kita punya, ya pendekatan agama lah itu tepat sekali, pendekatan moral, pendekatan kultural, bahwa kita ini orangnya orang Indonesia Timur yang orang Indonesia adat ketimuran yang menjunjung tinggi norma, etika, dan budaya. Emosi ini jangan sampai membuat perjalanan kita sia-sia. Jangan sampai membuat perjuangan kita sia-sia. Kuliah di Stikom sampai mau lulus, tapi habis itu melakukan tindakan emosi karena misalkan disulut oleh pacarnya yang mengaku diganggu orang, akhirnya dia emosi dan akhirnya melakukan pemukulan, melakukan penganiayaan, yang dampaknya bisa jadi berujung penjara, bubar semua, kuliahnya nggak selesai, keluarganya malu dan lain-lain. Jadi ambil sikap-sikap yang yang baik lah. Ya, kalau memang itu perkaranya hukum, biarkan hukum yang menyelesaikan, biarkan pengadilan yang memutus perkaranya. Tapi kalau misalnya itu masih bisa kita handle ya kita handle lah. Tapi dia tetap berhati-hati karena ini bisa memicu emosi-emosi yang lain. Ini ada beberapa ahli yang menyoroti tentang emosi seperti Descartes. Emosi terbagi atas desire atau hasrat, hate atau benci, sorrow atau sedih atau duka, wonder, heran, love, cinta, dan joy atau kegembiraan. Ya, ini jenis-jenis emosi. Ya.
Sedangkan Jimmy Watson mengemukakan 3 macam emosi, yaitu fear atau ketakutan, rage atau kemarahan, love cinta. Ini ada dibagi 3 menurut Jimmy Watson. Seperti para ahli beda-beda melihat fenomena ini. Ya, ini 2 tokoh yang menyoroti tentang emosi. Yang tidak berbeda jauh dengan kedua tokoh di atas adalah amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, dan jengkel dan malu. Menurut Meyer dalam Goldman menyebutkan bahwa orang cenderung menganut gaya-gaya khas dalam menangani dan mengatasi emosi mereka. Ada sadar diri, tenggelam dalam permasalahan. Ya, menurut Meyer dan Goldman menyebutkan bahwa cenderung menganut gaya-gaya khas dalam menangani dan mengatasi emosi mereka, yaitu sadar diri, tenggelam dalam permasalahan, dan pasrah. Melihat keadaan ini, maka penting bagi setiap individu memiliki kecerdasan emosional agar menjadikan hidup lebih bermakna dan tidak menjadikan hidup yang dijalani menjadi sia-sia. Ya, pendekatan agama penting, pendekatan agama, kontrol diri, ya ini puasa, inilah pendekatan agama, bagaimana mengontrol emosi. Bagaimana kita menilai sesuatu dari sudut pandang ibadah, ya, menghindari masalah, menyelesaikan masalah dengan baik, dengan bijak, pendekatan-pendekatan dengan hati. Ya. Kalau kemudian kita udah nggak bisa lagi, lepaskanlah. Menjadi kasus hukum misalnya, kalau memang itu bisa ditangani oleh hukum. Jadi jangan memendam juga emosi, jangan jadilah dendam nanti. Ada ini juga quote ya saya. Lakukan kebaikan dengan baik. Ya. Lakukan kebaikan dengan sebaik mungkin kita. Dan lupakan. Tapi ingatlah kebaikan orang lain dan berupayalah untuk membalasnya. Ya. Itu harus dijadikan rujukan bahwa kita melakukan sesuatu itu jangan karena ada pamrih. Ya. Kembalikan lagi, adalah motifnya ibadah. Semua dilakukan karena Allah, karena lillahi ta'ala. Ya. Proses terjadinya emosi. Proses kemunculan emosi melibatkan faktor psikologis maupun faktor fisiologis. Kebangkitan emosi kita pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa yang bisa netral, positif, ataupun negatif. Stimulus tersebut menjadi ya, kebangkitan emosi pertama kali muncul akibat adanya stimulus dan sebuah peristiwa yang biasa netral, positif maupun negatif. Stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh reseptor kita, lalu melalui otak. Kita ada sensor untuk menerima emosi tersebut, kemudian diproses oleh otak, dan kita menginvestasikan kejadian interpretasi yang kita buat kemudian memunculkan perubahan secara internal dalam tubuh kita. Jadi kita ada melakukan penyesuaian.
Perubahan tersebut misalnya napas tersengal, mata memerah, keluar air mata, dada menjadi sesak, perubahan wajah, intonasi. Ini cara mentap dan perubahan tekanan darah kita. Ini pengaruhnya ya. Pandangan teori kognitif. Nah, ini waktu kita tinggal 7 menit lagi ya. Oke, kita cepat saja. Kognitif ya, menginterpretasikan sebuah peristiwa dalam persepsi atau penilaian negatif tidak menyenangkan, menyengsarakan, menjengkelkan, mengecewakan. Teori emosi menurut beberapa ahli ada teori emosi dua faktor Schaefer-Singer, orientasi pada perangsangan, rasa, reaksi psikologis, dan dapat juga dari hasil hati berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat. Teori emosi emergency canon. Ya, tadi teori emosi dari beberapa ahli yang mengamati ya. Jadi, emosi itu ada beberapa macam. Ada teori emosi dua faktor Schaefer-Singer dan cepat terhadap ini. Kemudian teori emosi James Lang ya. Emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Jika seorang melihat harimau, reaksinya adalah peredaran darah makin cepat. Karena denyut jantung makin cepat, paru-paru lebih cepat memompa darah. Respon tubuh ini kemudian mempersepsikan dan timbul rasa takut. Rasa takut timbul karena hasil pengalaman dan proses belajar. Orang bersangkutan dari hasil pengalamannya telah mengetahui bahwa harimau adalah makhluk yang berbahaya. Karena itu debaran jantung dipersepsikan sebagai rasa takut. Ya, teori emosi emergency canon. Ya, ini reaksi psikologik juga. Jadi ada manajemen emosi, mengenal emosi diri. Kita perlu mengenal ya, dari dalam kita apa reaksi tubuh kita. Mengelola emosi yaitu bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menangani permasalahan, ya, perasaan cepat, tepat ataupun selaras. Masalah ya, kita ada perlu memetakan emosi kita. Mengenal emosi diri. Kemudian kita juga perlu ada mengenal emosi. Mengelola emosi. Jadi mengenal emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri untuk bangkit atau menyelesaikan, mengenali emosi orang lain atau empati. Kita perlu juga membina hubungan sosial, relationship dengan setiap orang. Itu adalah kegiatan pengelolaan emosi diri. Kesimpulannya, emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam individu, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku pada umumnya, serta ekspresi kejasmanian. Oke, silakan dibaca lagi. Materi ke-6 adalah regulasi diri. Compassion adalah suatu tindakan yang menunjukkan pengakuan terhadap rasa sakit atau keterpurukan orang lain maupun diri sendiri. Compassion merupakan salah satu bentuk empati
terdapat pengaruh resilience yang melekat ketika kita harus menghadapi situasi-situasi buruk. Di mana kita harus mampu menanggulanginya serta tetap kuat dan tegar. Ketika seseorang mengalami situasi yang membuatnya sangat terpuruk, kita akan berusaha mendukungnya untuk menjadi mampu dan dalam menghadapi kesulitannya. Untuk membantu orang tersebut, kita harus mempunyai kemampuan dalam menghadapi situasi serupa. Kita harus punya kemampuan untuk lebih kuat. Ya. Ada juga beberapa ekspresi compassion. Ya. Peduli terhadap orang sekitar kita. Kemudian kita empati. Ya. Kemudian kita juga bisa mendorong hubungan baik dengan orang lain. Ya, antara lain di sini ekspresi belas kasih, ada making friend easily, ya, orang-orang yang ramah, bergaul, gampang bergaul, feeling empty, feeling empati, ya, rasa empati, honest about reaction, jadi berbelas kasih dan mencermati perasaan orang lain. Managing negative emotion, orang berbelas kasih mengetahui kita sedang merasa marah, sedih, takut maupun yang lain-lainnya, mengelola emosi negatif. Expecting fairness, yaitu orang yang penuh kasih sayang, mengharapkan keadilan dan biasanya bersedia untuk mengatasi pelanggaran keadilan yang terjadi. Demonstrating affection, yaitu untuk orang yang penuh kasih sayang tidak usah takut untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Listening, yaitu mendengarkan, mampu mendengarkan kesulitan orang lain dan memberikan tanggapan respect, ya. Kemudian expecting fairness, ya, tadi untuk keadilan. Lalu demonstrating affection, listening, accepting compliment and praise for other. Jadi ada rasa respect satu sama lain. Penghargaan, initiating conversion, yaitu orang yang penuh kasih, dia mulai percakapan dengan orang lain. Asking for help, yaitu rasa kasih sayang orang lain untuk meminta bantuan. Ya. Perlu ada compassion, yaitu tindakan menunjukkan pengakuan terhadap rasa sakit dan keterlukaan orang lain maupun diri sendiri. Oke, silakan dibaca lagi materinya sampai compassion, ya. Pertemuan kita kali ini saya kira cukup sekian dulu. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Tolong di list lagi untuk materinya. Ada berapa? Oke, saya kira sekian dulu kuliah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan hari Sabtu 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.